tanyakan. Gimana waktunya? Pakai pelaksanaan nggak bisa, tempat tangan nggak bisa. Dibuang itu? Iya, itu dan nilai ekonomisnya tinggi. Kalau ada nilai ada Indonesia itu daya rantau Indonesia banyak boleh uang. Kalau ada yang menggunakan satu peser pun, penelitian macam waduk, bantuan orang pasangan atau dia bilang bawa kemari, ambil satu paket aja. Diserahkan oleh BI pada Pak Ayu. Ya, tepuk tangan dulu buat Beng. Dari PKK. Tulis Dari Bupati menyerahkan pada panitia atau ini kan simbolis kan? Simbol ya? Berarti masih ada yang lain kan? Jangan cuma kita di Jakarta, tapi ini simbolis. Tapi masih banyak lain. Masa ini? Intinya jangan lari kemana-mana. Tadi skala prioritas. Pekanbaru ada 2 double kabin, ada obat, ada makanan, ada pakaian bayi perlengkapan. Ada di belakang. Masyarakat boleh melihat bantuannya. Kami terima tadi subuh jam 3 subuh. Terima kasih. Lainnya. Tapi kalau awak jalan tak ada sekarang masih ada di pengungsian. Hari ini itu masih yang di masih SD pada anak-anak. perlu ada stok. Ada apa? Saja. Enggak, ya mana? Iya, ada. Ikut lagi pilih. Yang perlu. Periksa dan siapa dulu? Hah? Periksa tekanan darah Pak. Oh, jadi tidak. Insya Allah kurang Pak. Indikasinya. Kalau ada periksa Pak Bupati yang lain berarti aman. Yang terhormat Pak Wakil Bupati, Pak Dandim, kawan-kawan dari DPRD Provinsi Jakarta, dihadiri oleh Bapak Camat, Wali Nagari, dan Bapak Jorong. Alhamdulillah pagi ini kita sudah bersama-sama datang ke lokasi banjir atau bencana yang ada di Lundar ini atau di Panti Timur ini. Terutama yang kita lihat tadi adalah di Lambak. Lambak itu memang yang terberat menurut informasi yang kita lihat, yang kita rasakan, kita dengar. Oleh karena itu semenjak kejadian sampai pada hari ini insya Allah semua pekerjaan yang diperlukan, apakah itu mendesak, apa itu mendadak, apa itu prioritas, kami semua sudah melaksanakan tugas dengan mudah-mudahan dengan baik. Saya terima kasih kepada Pak Jorong, Pak Wali Nagari, Pak Camat, dan kemudian dari pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Masyarakat yang ada di sini, walaupun saya baru hari ini datang ke sini, tetapi semenjak kejadian saya monitor, menit per menit saya monitor. Saya bangga yang dilakukan oleh masyarakat Sepasaman sudah datang ke sini, sudah menjanguk istilahnya. Menjanguk. Oleh karena itu bergembiralah kita, bahagialah kita, persatuan kita di Kabupaten Pasaman ini sakit samo dirasui, sanang samo dirasui. Insya Allah hari ini mudah-mudahan pekerjaan kita sudah
arah ke perbaikan, arah ke pemulihan. Terakhir tadi malam supaya masyarakat tahu semua kejadian yang di sini, apakah itu rusak rumah, apakah itu sawah, ataukah itu ternak, kalau ada infrastruktur semua jembatan dan pengairan sudah kita data semua. Jadi masyarakat saya minta dua kecamatan ini, kecamatan Panti Timur, Panti ya, sudah itu Mapat Tunggul Selatan ya. Dua kecamatan ini yang paling parah. Kita sudah data semua rumah per orang, by name per name ya, by name by address dan alamat. Tidak satu pun yang terlepas dari catatan kita. Supaya diketahui oleh masyarakat, tadi malam kita sudah ajukan ke BNPB di pusat, kerugian kita ditaksir sementara sampai hari ini. Termasuk dengan operasional semua kita sudah dihitung berjumlah 37 miliar. 37 miliar. Oleh karena itu siapapun yang kena dampak daripada banjir ini, insya Allah berdoa kita mudah-mudahan ini terrealisasi nanti, kemudian dari pusat mudah-mudahan jadi perhatian penuh. Terutama terima kasih bantuan-bantuan yang kita terima hari ini juga. Dari Bank Indonesia sudah kita terima, dari perantau, dari Garpa sudah kita terima, dari PKK sudah kita terima, dari Duri ya, dengan motor apa namanya? Off-road sudah kita terima, sudah kita letakkan di posko-posko. Bantuan dari organisasi Se Pasaman dan Se Sumatera Barat sudah kita terima, terutama dari DPRD Sumatera Barat maupun dari DPRD kita di Kabupaten Pasaman ini. Oleh karena itu saya minta kita tenang, kita sambil berusaha, sambil berdoa. Musibah ini sudah musibah nasional, sudah dipikirkan oleh pusat. Jadi tidak ada keraguan kita lagi, tinggal berdoa. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini perbaikannya, normalisasinya setiap hari akan berjalan sampai selesai, tidak ada masalah. Kemudian gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat, kami ucapkan banyak terima kasih, banyak laporan. Seperti tadi kita lihat berapa banyak keluarga kita dari luar dari kabupaten kecamatan ini yang datang, istilah mereka adalah menjanguk, berbagi, bagi apa namanya itu, bagi duka. Hari ini pramuka. Alhamdulillah. Hari ini pramuka juga dari Pasaman, pramuka 70 orang. Gotong royong dia? Ya, sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu. Insyaallah Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Terima kasih. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Nah, kita melanjutkan perjalanan melihat lokasi kejadian sampai insya Allah ke Muara Singalolo. Alhamdulillah kita bersama di tempat ini dalam rangka silaturahmi sekaligus menjalankan tugas wewenang dan tanggung jawab kepala daerah untuk melihat langsung oleh mata kepala sendiri oleh kita semua. Kami datang dengan seluruh kepala SKPD, semua kepala dinas yang ada hubungan dengan bencana. Oleh karena itu, mulai dari awal, tadi mulai dari mulai dari Lambak, Lundan, kemudian ada lagi bencana alam tadi ditunjukkan oleh Pak Camat, tapi belum sempat kita lihat tadi menjelang ke Acocang ya. Insya Allah nanti mau pulang atau besok bisa kita lihat khususnya kepada Pak Jorong, Pak Wali, Pak Camat yang telah menemani kami, menunggu kita bersama-sama melihat keadaan. Kami informasikan, kami laporkan kepada petugas pejabat di daerah mulai Jorong, Wali, Pak Camat bahwa kejadian musibah banjir yang terjadi di kecamatan kita ini, insya Allah sudah kita lihat semuanya, baik secara langsung ataupun secara laporan tertulis yang terakhir saya terima tadi malam. Oleh karena itu saya mohon bagi masyarakat
yang kena musibah bencana alam ini tenang, yakin bahwa pemerintah daerah sudah berusaha sekuat tenaga dan kemampuan. Sudah kita hitung semua kerugian kita. Kalau tidak salah, 2 kecamatan ini, Panti dengan Mapatubu Selatan, tadi malam kita laporkan kepada pusat, BNP pusat, kita laporkan bahwa kerugian kita adalah sampai 37 miliar. Oleh karena itu, yakinlah Bapak dan Ibu semua yang terkena bencana ini, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelesaikannya sampai tuntas. Cuman waktunya kita lihat situasi datangnya bantuan nanti dari pusat. Namun demikian, secara berangsur-angsur kita tidak pernah berhenti dan lelah untuk melaksanakan tugas ini, memperbaiki mana yang bisa kita perbaiki. Alat-alat berat yang diperlukan sudah tanggung jawab SKPD untuk menyiapkan. Ditambah dengan pengusaha, pemborong-pemborong yang ada di Kabupaten Pasaman, insya Allah sudah juga berbuat untuk kita semua. Oleh karena itu, izinkan kami melanjutkan kunjungan ini sampai ke Muara Sungalolo nanti. Biar hari ini kita lihat bersama apa yang terjadi di kabupaten kita ini. Inilah Muara Sungai Lolo. Sorry, ha? Dia betul cik Pak. Jual mana nak? Dia kan nak putuk bau ini. Alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah SWT, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dan hadir bersama di Lorong Pasar Jorok Sungai Lolo ini dalam rangka menyambut kunjungan kerja Bapak Bupati Pasaman sekaligus tentunya untuk peninjauan lokasi bencana banjir dan longsor yang terjadi di negara Timur Sungai Lolo ini. Melaporkan kondisi keadaan Kecamatan Mapatubu Selatan khususnya negara Timur Sungai Lolo pasca bencana yang terjadi yang lebih kurang sekitar 11 hari yang lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 7-8 Februari yang lalu, di mana memang terjadi bencana banjir dan longsor di Kecamatan Mapatubu Selatan khususnya di Jorok Sungai Lolo ini, yang memang ini berdampak sangat luas sekali khususnya terhadap fasilitas kita, mulai dari jalan, begitu banyaknya titik ruas jalan kita yang longsor dan juga jembatan. Dapat kami laporkan di sini kemarin sebelum kita tidak lanjuti bersama PU dan BPBD, ini memang masyarakat kita dari Muara Sungai Lolo sempat terisolasi kita, memang tidak ada jalan yang bisa ditempuh untuk menuju negara Muara Sungai Lolo ini. Namun berkat upaya kita bersama melalui PU dan BPBD, ini terus kita maju untuk pembukaan jalan terutama untuk menuju Muara Sungai Lolo ini. Dan untuk bantuan pun ini telah kita antarkan bersama BPBD, baik itu melalui jalur darat maupun jalur udara, Pak. Cepat kami antarkan melalui heli bersama Kepala BPBD, khusus di Jorok Sungai Lolo dan Tompang, itu kita antar melalui heli, Pak. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita langsung dikunjungi oleh Bapak Bupati untuk melihat langsung bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi setelah pasca bencana khususnya di negara Timur Sungai Lolo ini. Dan dapat juga saya sampaikan untuk kedepannya memang untuk ada satu jorok. Ya, bagi saya Yusuf Lubis dengan Bapak Aton Pradana
Betulkan awak sana berjanji. Janji awak dulu pada bulan gede. Bila saya terpilih jadi Bupati Pasaman, yang pertama akan saya kunjungi dan akan kami merdekakan adalah Kecamatan Mapatunggu Selatan. Tanggal 17 itu dilantik di Padang. Tanggal 18 itu telah terima di Lusukati. Tanggal 19 langsung Mapatunggu Selatan. Bapak Ibu, masyarakat Kecamatan Mapatunggu Selatan yang saya cintai, sebelum saya dilantik, karena pelantikan ditunda-tunda sampai 4 bulan, kemudian terjadi bencana alam di Kabupaten Pasaman, terutama di kecamatan kita Mapatunggu Selatan. Semenjak kejadian sudah berapa hari? Sudah 11 hari. Bapak dan Ibu, terlepaslah pada hari ini kerindu. Maafkan kami dengan batok pertama. Baru sekarang sudah di sini. Ke tempat lain dulu, satu patah pun belum bicara kita ke daerah lain. Itulah kecintaan kami. Tidak banyak yang bisa kami bawa dong. Anu badai misalnya 200 kilo, anu minyak misalnya sampai 10 kilo, superni 20 kota, seketiknya tuh. Tapi Bapak dan Ibu, itulah yang bisa kami bawa ini. Selanjutnya insya Allah untuk Kecamatan Banti dan Kecamatan Mapatunggu Selatan sudah disediakan oleh pemerintah berdasarkan permintaan kami dari Pemda Kabupaten Pasaman ke pusat. Insya Allah kita berdoa 37 miliar kita usulkan. Laku Kuentong dan Menunggu, para wisatawan, para tabir Nabi, para rumah rusak, para rumah kerajo dan kamang pedo, lagi tok saja. Dan jangan meragu dan jangan bimbang. Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman tanggung jawab untuk memperbaikan ini sampai selesai. Bukan waktu Kabupaten Pasaman, uruslah masyarakat. Jangan mengurus diri sendiri. Jangan memikirkan jabatan sendiri. Yang harus dipikirkan adalah jorong. Bupati dorong di sini. Tanggung jawab. Wali Nagari, bupati dikenakan dia. Camat, bupati di kecamatan. Berhasil atau tidak, baik atau tidak, tanggung jawab kita semua pejabat. Apalagi kepala dinas. Lihat masyarakat kita. Jadi masyarakat itu jangan memikir diri sendiri, jangan mempertahankan jabatan, jangan menjual nama suara masyarakat untuk kepentingan diri sendiri. Tapi mulai saat ini, mulai didorong kita minta menjadi pemerintahan yang baik. Jorong bupati di kejorongannya. Tanggung jawab jorong. Kalau jorong kok kalambah, kok kalubang, kok kapok, tanggung jawab jorong. Bertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kok tak talamu doh. Itu kok paling awak 100 tahun lagi. Tak sampai lagi. Ini baru 66 tahun. Kalau tambah tahun lain, jangan pelana. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak lama itu bodoh. Oleh kerana itu berbaktilah kepada nusa dan bangsa.
melalui masyarakat kita. Makanya kita bawa minggu ini go dan masyarakat. Kalau bukan kali dipilih oleh masyarakat, tidak jadi bupati luar dong. Pak Adon tak ada jadi wakil bupati dong. Oleh karena itu, masyarakatlah yang membesarkan kita semua. Oleh karena itu, tanggung jawab semua masyarakat ini adalah untuk mensejahterakan lahir dan batin. Lahir berarti cukup batang pangannya. Batin berarti senang, aman, karajo aman, gak berusaha, dapat maka mencari sini untuk disuap dan mencari sini untuk sini saja. Berarti harus disuap dicari sini. Itu namanya agak sejahtera. Oleh karena itu, insya Allah kami datang semua pejabat yang ada di Kabupaten Batam. Kami semua yang bertanggung jawab masyarakat Batam. Kalau nanti kami tidak elok, berontak masyarakat, demo masyarakat, tidak usah takut-takut. Karena itu adalah ikhlas untuk Bakarajo mengatakan mensejahterakan seluruh masyarakat. Bare 200 kg, gula 20 kg, minyak 40 kg, teh 20 kotak, Indomie 20 kotak. Alhamdulillah, partisipasi bantuan yang sangat besar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman melalui guru-guru ya PGRI berjumlah Rp5.504.000. Al-Quran ada anak malaikat. Awak tadi contoh di bawah Al-Quran. Kejadian musibah itu ada datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kewajiban kita membaca Al-Quran. Paling tidak di musola dan masjid yang ada di kampung kita. Mahal, kemudian sangat keras. Pak Gubernur bilang tidak satu surat pun yang bisa diundurkan, yang dijual, yang diambil oleh yang penerima. Panitia lain yang diambil semua biayanya. Ya, tanggung jawab. Kamera. Untuk mensejahterakan masyarakat Pasaman, tetapi mungkin janji yang pertama datang kami ke sini memang kenyataan memang begitu. Ke Muarus Melolo kami sampaikan dulu kunjungan pertama adalah ke daerah Muarus Melolo. Insya Allah sampai saat ini kami masih berada di Muarus Melolo. Saya sebagai wakil bupati mungkin mendampingi Bapak Bupati 5 tahun ke depan. Mungkin dari visi-misi beliau, kalau kita lihat dulu kan ada menyampaikan tolong hitaman jalan, jadi itu Pak. Ternyata saya cek Pak Yusuf, satu hari aja siapa udah sampai ke Bangkok? Coba tunjuk tangan rumah yang pernah sampai ke Bangkok dan sepokan loh. Macam Pak ya, pernah menjadi Pak Yusuf dulu ke hitaman jalannya ya. Insya Allah inilah tak hitam seketik baru. Nanti kita sampaikan ke Pak Yusuf lagi. Insya Allah di masa ke depan ada Pak Sabar AS di sini. Sesegera mungkin akan bertambah lampu hitam di kampung kita. Insya Allah. Mungkin karena di dalam visi-misi menyampaikan begitu, kita berjanji, tetapi insya Allah akan terkabul. Tetapi baru pendek. Tetapi waktu masih ada 5 tahun, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, insya Allah ada kepala PU di sini, kemudian 12 kilo. Dari informasi dari Bapak Kepala PU, tahun 2006 balik sampai bulan Desember itu menyampang ya. Berarti 10 bulan lagi, tambah lagi 2 balik kilo lagi.
Yang kita hormati adalah Bapak Bupati Pasaman beserta Wakil Bupati yang insya Allah sudah berada di hadapan kita. Dan juga yang kita hormati Bapak anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Yang kita hormati Bapak Kepala-Kepala Dinas SKPD dan seluruh rombongan. Dan yang istimewa adalah seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kejorongan 1 Muara Sungai Lolo. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah dalam saat-saat tidak kita duga seperti ini, karena berita baru kita terima malam tadi yang insya Allah hari ini kita dikunjungi langsung oleh Bapak Bupati kita dan Wakil Bupati kita beserta rombongannya pada sore hari ini dalam rangka menyampaikan dan memperlihatkan kerinduan beliau ini kepada kita masyarakat Jorong 1 Muara Sungai Lolo, terlebih-lebih karena beliau ini sudah mendengarkan bahwa 11 hari yang lalu kita sedang dilanda musibah banjir yang kita terima yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumatera Barat yang Bapak Ibu dukung, doakan sebagai wakil di provinsi, tentu akan berjuang sekuat tenaga sepenuhnya agar apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian untuk memajukan kampung halaman kita, daerah kita bersama dengan Bapak Bupati tadi menjadi masyarakat yang sejahtera, yang agamis dan berbudaya itu bisa kita wujudkan dengan secepat-cepatnya. Idolai kini yang nomor 1, nomor 2 ya. Kita memikirkan Pasaman 5 tahun ke depan. Saya dulu masih ingat janji Pak Yusuf ada beberapa hal. Mungkin yang pertama jalan akan kita hitamkan, kemudian sinyal telepon itu sekarang lagi kita usahakan bagaimana telepon bisa berbunyi di Segomat. Kemudian kalau insya Allah tahun ini 12 km lagi akan kita pasang buang untuk tahun 2016. Itu ada kepala PU di sini. Kemudian ada Kepala PU Pak Camat ya. Kalau ada pertanyaan masyarakat 12 km lagi akan ditambah. Insya Allah 5 tahun Batambah Tarui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Lubis dengan Atos Pratama hari ini membayar utang ke Muaro yang saya cintai ini. Dulu kan awak berjanji kalau kita jadi bupati hari pertama adalah ke Muaro. Sarana apapun yang anyui, apapun yang rusak, jambatan kantong yang anyui, jangan ragu. Tidak lama itu akan kita ganti. Apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tadi lah dicatat satunya oleh kita. BNPB lah mencatat terakhir tadi malam. Kita lunggu-lungguan bara kilo-kilo kerugian kita di Pasaman Ko akibat banjir yang seminggu yang lalu. 37 miliar Bapak dan Ibu yang kita hormati. Lah kita catat 37 miliar. Tugas kita cik lainnya lain. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita laporkan ke pusat akan diterima oleh beliau-beliau yang ada di pusat. Sabar. Selimut Itu contoh barangnya tadi. sebanyak 50 lembar. Roti sebanyak 100 paket. Ibu yang saya hormati, itulah yang perlu kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita ajukan ke pusat akan direalisasi oleh pusat bantuan ke daerah kita ini sebanyak 37 miliar untuk 2 kecamatan. Terima kasih. Mohon maaf setelah acara ini kami
kami langsung kembali ke Lubuk Sikapit karena kita besok sudah pula ada acara yang lain. Minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.